Oke, hari ini kita akan masuk ke dalam materi Master Your Time, Master Your Life. Nah, materi ini nanti akan membantu adik-adik semua untuk menemukan tujuan dalam hidupnya. Nah, buku ini saya ulik dari bukunya Brian Tracy. Nah, kita sering beranggapan time is money itu adalah uang yang bisa kita hasilkan dalam setiap detik waktu yang kita punya. Sehingga kita selalu berpikir bagaimana saya bisa mendapatkan uang dalam 1 menit ke depan, dalam 1 jam ke depan. Uang terus mengalir seperti waktu yang terus berputar. Padahal sebenarnya ada yang lebih menarik ketimbang kita hanya memikirkan tentang uang secara rupiahnya. Yang menarik itu adalah waktu dan kesempatan yang kita punya. Time is not just money. Time is an opportunity that you can do to make money. Nah, waktu adalah peluang yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan uang. Nah, mungkin kita yang saat ini lagi sekolah ya, kita bisa mulai dari your study. Nah, dari masa-masa sekolah kita, kita yang lagi kuliah, kita manfaatkan waktu belajar kita sebaik-baiknya. Nah, pelajari semua hal yang berkaitan untuk kesuksesanmu di masa depan. Nah, setelah kita nantinya tamat studi, kita bisa melanjutkan ke jenjang pekerjaan, your jobs. Kita bisa bekerja di tempat yang kita impikan, dengan pekerjaan yang kita inginkan, kita bisa membangun karir dari bawah. Nah, dari pekerjaan itulah nantinya kita akan menghasilkan uang. Nah, di sini nampak ya gambaran besarnya. Bagaimana kesempatan itu adalah hal yang bisa kita lakukan untuk bisa menghasilkan uang. Nah, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan jadi siapa kita 10 tahun ke depan. Kita sering mendengar peribahasa itu. Contoh di masa-masa pembelajaran kita, di masa sekolah kita belajar dengan sungguh-sungguh, kita belajar dengan rajin. Mungkin 10 tahun ke depan kita akan menggapai cita-cita kita. Contohnya, menjadi seorang dokter. Nah, kita yang hari ini lebih banyak bermalas-malasan, lebih banyak nongkrong, lebih banyak scroll TikTok yang unfaedah. Nah, mungkin 10 tahun ke depan kita hanya menjadi segelintiran orang yang berjuang di pasar. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan mulai hari ini? Nah, yang pertama itu kita harus menetapkan visi. Kita punya visi, kita punya tujuan hidup kita. Mau akan dibawa kemana nih hidup kita? Kita adalah pengemudi dari hidup kita sendiri. Kita adalah kapten kapal dari lautan kehidupan kita sendiri. Nah, kemudian kita bisa menetapkan goals. Tujuan kita apa? Tujuan kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Nah, setelah ada goals, kita bisa membuat plan. Kita bisa membuat rencana apa saja yang harus kita lakukan untuk mencapai goals-nya kita apa. Kemudian ada plan, kita jalankan action, tindakan. Kita jalan sesuai dengan plan-plan yang udah kita buat. Kemudian kita bisa menuju sukses. Nah, contoh kecilnya, saya ketika masih berada di bangku kuliah, saya ingin menjadi seorang dosen. Saya buat tujuannya. Dalam umur 27 tahun, saya sudah menjadi seorang dosen. Nah, kemudian rencana saya apa? Saya buat perencanaan. Saya harus lanjut studi S2. Saya harus mempelajari segala hal yang keterkaitan dengan bidang dosen. Kemudian saya menjalankan aksi saya bisa lanjut kuliah S2 saya.
Nah, kemudian saya bisa mencapai kesuksesan seperti sekarang ini. Itu kesuksesan dalam ruang lingkup diri saya sendiri. Karena memang saya bisa menggapai cita-cita saya, jadi saya beranggapan hari ini saya sudah sukses. Namun apakah saya berhenti sampai di sini? Tidak. Saya tetap terus bertumbuh, saya tetap terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, jadi apa sih yang harus kita lakukan mulai hari ini? Nah, mulai dari hari ini, stop melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mulai dibuka bukunya, mulai dibaca buku-buku self improvement booknya, yaitu buku-buku untuk pengembangan diri. Nah, kita bisa dapatkan buku-buku itu di pustaka, kita bisa beli di sosial media dengan harga yang juga terjangkau. Nah, kemudian kita bisa mulai mempelajari English skill, yang mana pada era ini bahasa Inggris itu adalah sesuatu yang sangat penting yang harus dimiliki oleh generasi penerus bangsa. Kita harus menguasai speaking, listening, dan writing. Mulai kita pelajari. Karena seringkali kesempatan datang kepada kita, tidak mampu kita merangkulnya karena ketidakmampuan kita dalam berbahasa Inggris. Nah, kemudian kita mulai mengasah skill kita. Kita mulai membentuk dream job relate-nya kita apa, pekerjaan impiannya kita apa, sehingga kita punya tujuan untuk ke sana. Kemudian kita mulai mengasah kemampuan leadership-nya kita. Karena bisa jadi suatu saat kesempatan itu datang kepada kita dan kita sudah siap untuk menjadi seorang pemimpin. Kemudian kita bisa mengasah public speaking kita. Karena apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, public speaking itu menentukan kesuksesanmu. Kemudian kita mulai mempelajari problem solving. Karena dimanapun kita bekerja, kita akan dituntut untuk menjadi orang yang bisa memecahkan masalah. Nah, gunakan sosial media untuk mencari pengetahuan itu. Di TikTok, di YouTube, kita bisa mengikuti seminar-seminar tentang soft skill ini. Ada satu kualitas yang harus dimiliki seseorang untuk meraih kemenangan, dan itu adalah kejelasan tujuan. Tahu apa yang diinginkannya dan hasrat yang menggebu untuk meraihnya. Itu yang disebutkan oleh Napoleon Hill. Nah, ini adalah akun yang sedang saya bangun, yaitu Human Power. Jadi yang mau mendapatkan insight, yang mau mendapatkan ilmu-ilmu baru dari rangkuman-rangkuman buku juga bisa memfollow TikTok dan Instagram Human Power. Oke, sekian penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.